Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kok kurang semangat? Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Karena waktu 5 menit saya persingkat, izin tidak menyebutkan satu persatu dari para senior, para tokoh yang hadir, yang sebagian besar saya kagumi dan saya kenal, sebagian kecilnya belum saya kenal. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Besar. Mudah-mudahan juga perjuangan kita Allah menangkan, Allah lancarkan, sehingga angkara murka di negara kita tercinta ini luluh lantah dan hancur lebur. Amin ya rabbal alamin. Saya dalam waktu singkat ini ingin menyampaikan, mengulas, mohon koreksi saya khusus para purnawiran TNI yang saya hormati. Dulu sebelum TNI itu dibentuk, ada seorang tokoh Islam luar biasa berasal dari Muhammadiyah, namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau pernah memberikan motivasi kepada cikal bakal TNI dulu. Saya ini diajarkan oleh guru saya di pesantren dulu. Beliau mengatakan, wahai para pejuang kemerdekaan, pada masa gerilya kita tidak boleh takut dengan siapapun dan kepada apapun, karena takut kita sudah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dalam keadaan ditandu beliau menyampaikan itu. Maka prinsip ini harus senantiasa kita pegang teguh sampai kemudian Allah takdirkan kita dipanggil kembali, atau Allah hadiahkan kemenangan yang paripurna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit mengutip, kalau beliau ini Bang Desmond, ini ada Desmond Tutu namanya, tokoh dari luar kita, bukan dari Indonesia, Afrika. Beliau mengatakan, siapa saja yang mengambil sikap netral pada saat kebenaran dan ketidakbenaran itu bertempur, maka dia adalah pengkhianat. Saya ulang, siapa aja yang mengambil sikap netral, abai, pada saat kebenaran dan ketidakbenaran bertempur, maka dia adalah pengkhianat. Insya Allah, karena kita sudah mengambil sikap berdiri paling depan untuk melawan kemungkaran dan ketidakadilan ini, bahkan kejahatan dan pengkhianatan ini, maka insya Allah kita semua bukan bagian dari pengkhianatan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ali karramahullahu wajhah, menantu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan nasihat kepada kita, al-haqqu bila nizam yaghlibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir akan mampu dikalahkan dengan mudah oleh kejahatan yang terorganisir. Karenanya mari kita rawat soliditas, kita rawat persatuan dan kesatuan, kita rawat gerak langkah bersama untuk melawan kemungkaran dan ketidakadilan ini. Kita hindari perpecahan dan saling silang pendapat yang kemudian tambah runcing. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Kemudian ada ungkapan, ini spesifik guru saya di pesantren dulu menyampaikan, orang jujur dan bijaksana akan bermain pada zona mencari dan membuktikan fakta, sementara orang-orang yang berkhianat, pembohong dan pecundang akan terus menghadirkan pembenaran untuk menguatkan argumentasinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan kita harus yakini adalah meneruskan perjuangan para pendiri bangsa kita untuk menjaga marwah bangsa ini biar tetap ada pada relnya. Maka saya memohon
kepada diri saya dan kita semua, mari kita teruskan perjuangan ini hingga semboyan Kiai Nur Ali terlaksana dalam kehidupan kita. Pahlawan nasional asal Bekasi, beliau mengatakan, Allahu Akbar iskariman au mutsahidan. Hanya Allah yang maha besar. Kita terus akan berjuang sampai hidup mulia atau ketemu dengan mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya hadirkan ini menjadi tambahan semangat buat kita semua. Selamat melanjutkan perjuangan. Insya Allah Allah akan hadirkan kemenangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Berikut saya akan panggilkan, ya, yakni adalah, ini sama juga dari Bekasi, tapi saya nggak tahu Pak Jakarta sama Bekasi ini atau Karawang, saya juga tidak persis hafal, yaitu Saudara Muslim Arbi. Sama, nanti saya ingatkan 1 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Para senior saya yang saya hormati, saya hanya di waktu 5 menit. Jadi sebetulnya saya baru nyampe dari Surabaya. Saya naik kereta subuh sampai sini tadi. Saya kesini hanya satu, pertama menyatakan mendukung, ya kan, 8 poin yang sudah disampaikan oleh para purna. Yang paling utama adalah bagaimana negeri ini jangan lagi wapresnya Gibran. Itu yang paling penting. Kalau enggak, rusak kita semua ini. Masa anak yang enggak jelas begitu ya? Ya kan? Maaf ya. Enggak jelas. Kita lihat ya. Kata anak saya, Pak, jangan-jangan dia make itu. Masa kita punya wapres make gitu loh masalahnya kan? Nah, jadi ini sangat memalukan bagi bangsa ini. Jadi Bung Safril, ya kan, dan panitia, saya terima kasih. Yang paling utama adalah kita mendukung, dan bila perlu tanggal 7 Pak Harto, kita juga sama-sama hadir di Surabaya. Ya, tanggal 7 ya, insya Allah siap untuk datang Surabaya. Ya, insya Allah kita menyambut di Surabaya. Dan kita harap forum ini juga bisa di Medan. Nah, ini ada Bung Rismon ini, ya kan? Ya, begitu juga kita minta supaya ada di Makassar. Sepakat? Dan kemudian puncaknya adalah di Jakarta. Masa iya sih kita nggak bisa turun 1 juta orang untuk menurunkan fufu apa itu? Nah, jadi sekali lagi saya konkret saja, panitia, bahwa akan terbayar rasa malu kita kalau memang Presiden Presiden Prabowo mengupayakan mendukung pemecatan Gibran. Kenapa demikian? Karena ini adalah pelanggaran konstitusi yang paling fatal. Nggak bisa. Negeri ini itu ada di antara konstitusi. Kalau konstitusi sudah tidak kita hormati, terus apa lagi? Saya kira ini yang paling penting. Sumpah prajurit, sumpah tentara itu taat kepada konstitusi. Prabowo kan pesan tentara tuh, ya kan? Tapi kalau dalam persoalan Gibran ini kan pelanggaran konstitusi. Bagaimana jiwa korsa seorang prajurit, seorang jenderal? Jadi sekali lagi, saya seorang pribadi mengajak kita semua, 270 juta bangsa Indonesia rasa malu kalau kita membiarkan Gibran yang tidak jelas itu menjadi wapres. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai 5 menit. Luar biasa, ini sahabat saya. Baik, Ibu dan Bapak, tidak ramai kalau tidak ada emak-emak.
Untuk itu saya panggilkan Mama Ibu Luciana Mulia dari Mama Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadiran Mama, karena Mama sekarang ini adalah Mama selalu paling depan dan terdepan di setiap acara apapun, bahkan itu pada turun aksi dimanapun ada aksi. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih saya ucapkan atas undangan dukungan kami para Mama Jawa Barat untuk mendukung 8 poin Pati Purnawirawan TNI. Saya hanya ingin menyikapi 2 poin saja, poin 7 dan poin 8. Kenapa saya utamakan untuk poin 7? Karena di situ tertulis bahwa Polri akan kembali di bawah Mendagri. Dan itu sangat kita setujui, tetapi kita di sini memohon untuk betul untuk mengganti dulu Listio Sigit sebagai Kapolri sekarang juga, dan semoga Prabowo Subianto untuk segera memberhentikan Listio Sigit secepat-cepatnya. Dan juga untuk Mendagri Tito Karnavian juga harus segera diturunkan dan diganti dan dipecat, karena kedua lembaga ini adalah ujung tombak. Dua orang ini ujung tombak perusak keadilan, perusak tata negara. Jadi mohon kepada para purnawirawan untuk menyampaikan kepada Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan ini, karena kami sudah muak. Ya, betul. Karena Mama sangat to the point, Mama tidak pernah berbasa-basi, Mama hanya punya naluri dan logika. Pecat Listio Sigit dan pecat Tito Karnavian secepatnya. Dan untuk poin ke-8, Mama sangat menghendaki secepatnya untuk memakzulkan Gibran, karena sudah tidak layak dan sangat tidak layak. Patut dicurigai bahwa dia adalah perusak konstitusi, dan dia sudah melakukan KKN sesuai dengan pasal 28. Dan hukumannya itu sudah jelas terpasti, dan Gibran sudah mempermalukan bangsa dan negara, seolah-olah tidak ada anak bangsa yang layak untuk menjadi wakil daripada Bapak Prabowo Subianto. Dan dimohonkan kepada Pak Prabowo melalui konstitusi manapun untuk segera memecat, mengganti Gibran sebagai wakil presidennya. Anak haram konstitusi. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Safri, sebetulnya katanya ada 9 poin, tapi yang 1 poin itu dihapus. Dan kami Mama sangat keberatan ternyata. Mohon maaf Pak Narko, tolong sampaikan 1 poin lagi, bahwa Mama sangat ingin mengadili Jokowi. Adili Jokowi dan keluarganya dan kroninya yang disebut Pak Soeharto tadi. Siapa Pak? Yang dari Sumatera itu, yang 10 naga terakhir? Naga Bonar. Tolong, jadi bukan 8 lagi Pak. Kembalikan ke 9, yaitu adili Jokowi dan keluarganya dan miskinkan kekayaannya untuk membayar hutang-hutang negara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Letjen Marinir Soeharto serta perwira tinggi dan perwira menengah TNI Purnawirawan,
rekan-rekan Pak Dr. Suryo, Dr. Rismon, Pak Hosinuddin Ahmad Zainuddin, ya, tokoh kita, Pak Medi dan Dr. Tifa juga, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para aktivis yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita berkumpul bersama. Dari kaitan ijazah palsu Joko Widodo, awalnya boleh kita sebut rangkaian 15 April, 16 April, 17 April. 15 April Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa datang bersama ke UGM. Di sana ingin mendapatkan dokumen resmi detail kelulusan Joko Widodo, tapi tidak dapat memang karena tidak ada dan tidak benar. 16 April saya, Bu Kurnia dan Damai Hari Lubis berangkat ke Solo menemui Pak Joko Widodo untuk menanyakan langsung ijazah aslinya punya atau tidak, ada atau tidak. Tapi tidak didapatkan. 17 April kami semua melapor ke para purnawirawan yang berkumpul di Jakarta dan mendukung apa-apa yang telah ditetapkan oleh para purnawirawan tersebut, dan para purnawirawan mendukung juga perjuangan para akademisi, para aktivis untuk membongkar ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu. Maka di samping upaya datang ke UGM, datang ke Solo, konklusinya ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke para wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Maka prosesnya berlanjut ke Bareskrim, diadukan ke Bareskrim pengaduan masyarakat. Tanggal 9 sebenarnya awalnya Desember 2024. Tambahannya tanggal 20 Maret bukti-bukti kita masukkan 2025. Kemudian 7 April kita beri tambahan bukti. Lalu pada 22 April, Mei ya, kita berikan tambahan. April pulang dari Jogja dan Solo, tambahan lagi. Maka 22 Mei ternyata selesai proses penyelidikan dari Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan dan kemudian memasukkan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Bareskrim, yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, itu tidak memenuhi syarat, internal, tertutup,
tidak diikut sertakan pelapor, terlapor, pihak ahli, tidak ikut serta. Ini kalau menurut hukum namanya cacat hukum. Kemudian juga tidak lengkap, tidak tuntas. Kita ajukan video-video Dr. Rismond, video-video Dr. Roy. Tapi Dr. Roy, Dr. Rismond tidak pernah diminta keterangan. Pihak Bareskrim takut kepada dua tokoh ini. Tambah dokter juga Tifa. Tidak berani. Kita masukkan nama supaya diperiksa. Kasmujo. Kita masukkan nama Pratikno. Minta diklarifikasi. Tidak juga dipanggil. Tidak diklarifikasi. Artinya menambah kualifikasi cacat hukumnya dari pengumuman Dirtipidum Mabes Polri. Maka gelar perkara khusus merupakan kondisio sine qua non. Harus dilakukan gelar perkara ulang, lebih terbuka, lebih transparan, untuk bisa merealisasikan pembuktian dan keyakinan kita semua bahwa ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Tuntutannya pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP. Memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun. Memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan undang-undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69. Pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Pasal 69-nya menggunakan gelar dan ijazah palsu, terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita yakin kalau proses ini dibuka kembali atau kita terus berjuang untuk ini, akan terbukti skripsi dan ijazah Joko Widodo palsu. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para jenderal, guru saya, senior, emak-emak luar biasa, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah sebuah momentum yang kita ledakkan. Dan alhamdulillah saya bersama dengan semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk meledakkan momentum ini. Karena insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Karena kita menggunakan media sosial, itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005, menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Muhtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan: kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh menjadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua, supaya mendapat ijazah asli. Sekarang pada konferensi pers Bareskrim, kita melihat bagaimana data-data yang disampaikan, dokumen-dokumen yang disampaikan secara digital oleh Bareskrim, ada justru menambah kejanggalan-kejanggalan terhadap keaslian ijazah tersebut. Saya
sahabat saya Adinda Dr. Rismon Sianipar, sahabat saya Kakanda Dr. Roy Suryo, kami peneliti, mata kami sangat jeli. Justru malah kami melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Rismon bisa menambahkan, ada kartu hasil studi yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan, bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Ibu-ibu nggak biasa teriak-teriak, jadi butuh minum. Pura-pura teriak tapi ternyata saat ini Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut Termul, Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan-kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Semangat Ibu. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukannya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Rismon, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan wajan Siti Masyitoh. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Mak takut? Tidak. Mak berani? Berani. Saya tidak menebar kebencian, saya tidak melakukan hasutan. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Karena saya tidak mau jadi setan bisu. Diamnya orang berilmu sama dengan setan bisu. Saya tidak mau. Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Allah memberikan saya ilmu yang memenuhi otak saya,
Tapi saya diam. Saya lebih takut dengan hukuman Allah. Saya lebih takut dengan hukuman Allah nanti dibandingkan dengan saya diam. Bapak dan Ibu semua, jika Anda mendukung kebenaran, mari bersuara bersama. Diamnya orang baik adalah kemenangan para setan. Saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan yang tidak akan diam akan kebenaran. Mari bersama-sama menjaga integritas negeri ini demi anak-anak kita di masa depan, demi generasi kita di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Merdeka. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Dr. Tifa Auzia Tiasuma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena waktunya pendek, mohon izin para senior, teman-teman semua seperjuangan, Bapak Ibu, selamat datang di Kota Bandung, di Kota Perjuangan. Negeri ini dibentuk atau dibangun oleh para orang tua kita dengan darah-darah, bukan anugerah. Negeri ini berdiri dari kerajaan-kerajaan yang menjadi satu menjadi republik. Cara berpikir Joko Widodo mundur kembali. Kenapa demikian? Setelah duduk selaku presiden, inginkan seluruh anak cucu cicit-cicit jadi presiden. Ini satu pemikiran yang mundur. Kita bukan melarang generasi muda untuk tampil, tidak melarang, tetapi harus dengan dasar skill yang cukup. Ijazah SMA saja dipertanyakan. Ini ada Ibu Tifa yang mengikuti. Bagaimana seorang kemungkinan lulusan SMP menjadi wakil presiden yang dipimpin seorang jenderal, saya sendiri tentara, lulus dari Magelang, tambah lagi satu tahun sekolah infanteri, baru letnan 2. Masuk sekolah-sekolah terus sampai sesko TNI, sekitar 10 tahun baru bisa jadi jenderal. Ini anak baru kemarin sore memimpin kami-kami yang jenderal. Ini anak-anak kemarin sore yang memimpin para profesor. Yang bodoh siapa? Ya, yang bodoh siapa? Yang memilih. Tapi yang ada di ruangan ini pasti tidak memilih. Baik. Ini tidak pakai logika cara berpikir. Saya tidak melarang anak muda untuk tampil jadi pemimpin, karena kita memang harus ada estafet kepemimpinan. Ya, tetapi harus mumpuni ininya, isinya ada. Kalau isinya tidak ada, tidak usah jadi pemimpin. Ngurus diri sendiri saja tidak bisa, cukup main game saja, selesai. Baik Bapak Ibu, tadi season pertama sudah disampaikan tentang dukungan kepada 8 tuntutan kami purnawirawan. Terima kasih banyak. Kami tidak menuntut banyak terhadap republik ini. Cukup sekian tahun kami mengabdi kepada negara dan bangsa. Cukup sekian pertempuran kami alami. Hanya untuk mempertahankan nama republik ini. Bukan kami jenderal di belakang meja, bukan. Semua daerah konflik di Indonesia, insya Allah saya pernah lakukan. Yang kedua, yayasan yang kedua adalah tentang kawan-kawan Pak Resmond, Pak Roy, Ibu Tifa, dan Pak Kiai saya itu dari Bandung, Pak Rizal Fadila. Ibu Kurnia hadir mungkin. Memang kadang-kadang negeri ini agak membingungkan. Republik ini berdiri atas dasar sistemnya trias politika. Ya, ada eksekutif, ada legislatif,
ada yudikatif. Yang pemilik negeri adalah rakyat. Betul? Nah, yang menjadi aneh ada pejabat. Kalau tidak cocok, tidak suka, kamu keluar dari Indonesia. Ini yang tolol siapa? Jangan dibolak-balik. Republik ini punya rakyat, bukan punya perorangan. Betul? Baik. 1 menit terakhir. Ya, 1 menit terakhir Bapak. Oke. Yang kedua, apa yang dituntut oleh Purnawirawan, apa yang dituntut oleh Pak Roy CS, itu kita hanya mencari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kita berikan estafet kepemimpinan kepada generasi selanjutnya yang terbaik. Jangan malu kalau Republik ini berdiri ada hal-hal yang jelek. Contoh soal pemberontakan PKI, jangan dihapus. Negara ini berdiri atas Pancasila dasarnya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berlandasan kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mana itu keadilannya? Tidak ada. Mana kejujurannya? Siapa yang berhak menentukan ini ijazah jujur, benar, asli, tidak asli, dan sebagainya? Maaf, saya sedikit belajar gitu dulu. Karena tugas saya begitu, saya mengerti sedikit bahwa kepolisian mengumpulkan keterangan melalui cari informasi, penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya hasil itu diserahkan kepada oleh jaksa diserahkan kepada hukum. Nah, biarkanlah, kata Pak Jokowi, nanti ijazah saya akan serahkan di pengadilan. Mari kita buktikan di pengadilan. Apakah Pak Resmond, Pak Roy, Ibu Tifa dan sebagainya yang benar atau dia yang benar? Tidak usah takut. Ya, gak usah takut. Tapi ingat, yang bohong, yang melakukan korupsi itu kena pidana. Dan itu berlaku surut sampai 18 tahun. Waktu habis. Baik, terakhir Pak. Oke, terakhir. Ya. Baik, untuk teman-teman semuanya seperjuangan, mari kita rapatkan barisan. Ya, perjuangan masih panjang Bapak. Mari kita selamatkan negeri ini. Mari kita berikan kepada anak cucu kita yang terbaik. Indonesia sesuai apa yang ada dalam pembukaan. Ya, lagu. Oke. Maju tak gentar. Baik Bapak Ibu, para senior, mohon maaf untuk mempersamakan cara berpikir kita, bertindak kita, semangat kita yang satu. Mohon berdiri semuanya. Mohon diam sejenak. Saya kasih satu bocoran. Kenapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan? Ini rahasianya. Bukan. Dia sengaja memelihara agar situasi kasus ini terus begini. Maksudnya negara kacau, mengurangi konsentrasi Prabowo dalam menuju ke depan. Itu. Dan karena kacau, pasti investasi juga berpikir-pikir untuk bersahabat dengan kita. Dan yang paling penting, dia ingin membandingkan pemerintahan Prabowo ini jeblok. Rakyat merasakan pemerintahan dia lebih berhasil. Sehingga ke depan, paling tidak anaknya bisa jadi presiden. Ya, 1 menit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya taat waktu aja. Waktunya 1 menit. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini, 78 tahun yang lalu, itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini, tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Resmond. Nanti malam kita akan buka yang namanya
kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik, jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi, yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono. Kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temannya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan pentaskan wayang di iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam, dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Adili. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim IPK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Fafa itu? 1 minggu jadi, gitu Pak. 1 cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Safri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat. Pernyataan sikap dan dukungan. Tes. Pernyataan sikap dan dukungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar,
Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan Saudara Rizal Fadilah, SH, Kurniat Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansial, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum yang mendesak Bareskrim Sekyu Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil labkrim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Nuzia, dan atau para saksi-saksi ahli lainnya berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Nuzia serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dan kami yakin apabila pernyataan sikap dan dukungan ini bisa diterima oleh Bareskrim Sekyu Kapolri, institusi kepolisian yang akan terlepas dari tudingan-tudingan sebagai pelindung oligarki kekuasaan seperti banyak dipergunjingkan masyarakat dalam media sosial. Bandung, 3 Juni 2025, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tito, tolong diserahkan secara resmi kepada Dr. Rismon dan didampingi juga oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy mapnya, dan tolong dibukakan nanti pernyataannya yang sudah ditandatangani. Ya, asli. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Atian Ali asli ya Pak Tito, asli ya ijazahnya, tokoh ulama Jawa Barat. Bersama ini saya serahkan pernyataan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Tolong diperlihatkan Bu Tifa, nanti ininya ada tanda Asli itu asli. ada tanda tangan di belakangnya. Mewakili Dr. Tifa, mewakili Dr. Rismon, dan saya sendiri Roy Suryo. Terima kasih yang sebesar atas dukungan, dan insya Allah teman-teman seluruh sivitas akademika juga akan mendukung ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan Pak Tito.